Laurencia PS Sianibar audionya. Oke, connecting. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar Ya, Pak. jelas. Oke, Bisa, Pak. Bisa, Pak. sangat jelas ya. Masih baru 14 tambah si Timbo berarti 15. Sorry. 13 tambah 1 berarti. 14. Oke. Felix, oke. Turun lagi. Kita mulai ya. Masih 19. Sorry, berarti 18. Kita mulai ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Oke. Itu, Pak. Catatan dulu. Kita masuk minggu ke-10, pertemuan ke-10. Ya. Teori-teori dasar semua sudah saya berikan. Saya sudah mengoreksi beberapa tugas dan bisa teman-teman lihat komentar saya, kan begitu ya. Ada yang nilainya 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau 2 berarti mengulang. Kalau 3 oke lah, aman, tapi masih beberapa kesalahan. Kalau 4 itu berarti perfecto, nggak ada kesalahan apapun. Saya memberikan catatan dulu. Yang pertama,
soal pitch, ketepatan nada. Ini harus dilatih. Modalnya adalah telinga. Ya. Maka usahakan begini. Saya pernah ketemu seorang umat begitu ya. Dia basicnya nggak terlalu pintar menyanyi. Tapi kalau ketemu lagu baru, apa yang dia buat? Dia selalu memainkannya, mencoba membunyikannya di alat musik. Nah, ini akan membantu supaya teman-teman bisa punya pendengaran yang tepat. Nada yang tepat, pendengaran yang tepat. Maka saya usul untuk teman-teman semua yang saya kasih komentar di soal pitch. Pitch itu kan soal ketepatan nada ya. Ini kan soal frekuensi. Jadi kalau A itu 440 Hz itu pasti. Nggak bisa dinegosiasi lagi. Maka saya omong, musik itu kan seperti matematik. Maka usul saya adalah kalau Anda ketemu lagu, mau latihan, tolong pakai alat musik. Ya. Kenapa kok pakai alat musik? Karena akan membantu Anda untuk menyesuaikan antara apa yang Anda nyanyikan dengan apa yang seharusnya. Contoh, saya punya pianika, ya. Kalaupun Anda hanya punya ini bisa dipakai. Kalau Anda punya recorder yang kecil itu, yang ditiup, ya, seruling kecil itu, silakan dipakai. Karena ini akan membantu. Contoh, kalau mau nyanyi lagu yang paling banyak, saya baru sampai yang 3/4 ya koreksinya ya. Dan ini banyak yang keliru. Pitch-nya banyak yang keliru juga. Ritmenya juga keliru. Saya bisa bunyikan dulu di alat musik saya. Meskipun Anda tidak bisa tangan nada C, D, E, tidak apa-apa. Tetapi sebagai apa ya, membantu kita untuk menyanyi dengan pitch yang tepat. Anda bisa main dengan nada dasar C aja. Meskipun sebetulnya mintanya adalah S. Ya. Saya contohkan. Kalau sampai nyanyi tidak seperti itu, pitch-nya, ketinggian nadanya pasti masalah. Ya. Jadi saya menganjurkan untuk Anda yang memang kita ngomongnya kelas pemula begitu ya untuk bernyanyi. Saya anjurkan pakai alat musik. Setahu saya di sekolah dasar biasanya pernah diajari pakai alat musik ini. Ya. Pernah enggak? Pernah. Pernah ya, dipakai. Pak, saya enggak punya alat ini. Install di Android. Ya. Ada kan piano di Android, ada kan? Bisa dibunyikan. Nadanya seberapa sih? Mi itu seberapa? Fa itu seberapa? Ya. Paham maksud saya ya? Karena banyak Anda yang pitch-nya false. Keliru. Telinga saya sudah terbiasa sih. Soalnya jadi keliru dikit aja saya sudah tahu. Gitu. Maka usahakan selalu gunakan alat musik. Ini catatan penting. Karena saya tidak mau berandai-andai bahwa Anda sudah paham. Banyak orang nyanyinya keliru gara-gara ini enggak pernah pakai alat musik. Sok pede gitu loh. Ya. Jangan sok pede. Pastikan bahwa Anda belajar dengan alat musik. Kalau tidak punya, bagaimana? Install di Android Anda. Android-nya dipakai untuk belajar bernyanyi. Ya. Karena saya tidak akan mentolerir kalau pitch-nya masih salah, ya tak kasih nilai 2 atau 1 gitu loh. Ya. Karena kekeliruan di musik itu kekeliruan matematis. Ya. Sesuatu yang matematis, nggak bisa dinego. Dan ada negosiasinya.
Oke, ada komentar dulu soal pitch ini karena banyak yang miss. Saya merasakan banyak yang tiba-tiba ganti nada dasar itu. Artinya itu fals kan begitu. Lalu ada yang ngakali dengan videonya dipotong lalu disambung. Ya ketahuan lah. Ketahuan sekali. Apalagi ketika pitch-nya tidak sama, itu makin ketinggian nadanya nggak sama. Oke. Anda masing-masing punya alat musik ya, harus punya. Caranya gimana? Install di Android-nya, minimal itu. Harus pakai. Jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai. Kalau nggak tahu baduan dasarnya, yang ini do, ini re, ini mi, ya. Kalau hitamnya 2, bawahnya yang putih dari hitam 2, bawahnya yang putih itu selalu C, D. Berikutnya yang putih juga D, E, F, G, A, B, C. Selalu begitu. Ya. Paling gampang itu ada dasar do sama dengan C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Moga-moga ilmunya dari SD dipakai. Ayo. Bisa ya? Oke. Yang kedua, catatan kedua, dan ini penting sekali. Soal ritme. Sekali lagi. Kuncinya nada, dan yang kedua ritme. Di lagu yang 3/4, Jikau Tuhan Jadilah Impianku 652, ada banyak yang menyanyikan ritme dengan tidak tepat. Ya. Kenapa dinyanyikan dengan tidak tepat? Contoh ini. Do, mi, sol, bagian baris keempat. Do, mi, sol. Ada yang nyanyinya do, mi, sol, la. No. Do, mi, sol. Satu ketuk. Ya. Atau baris kedua. Ini yang juga sering salah. Re, 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 mi, sol, la, sol, mi, sol. Ya. Itu satu ketuk. Masing-masing. Nggak ada yang setengah ketuk. Ada yang nyanyinya re, 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 mi, sol, la. No. Nggak bisa. Musik itu matematik. Ya. Musik itu ya strict. Nggak bisa dinegosiasi. Ritmenya juga nggak bisa dinegosiasi. Maka usahakan berlatih dengan baik. Caranya gimana kalau ritme? Pakailah ketukan yang stabil, metronom. Gimana caranya? Install di Android Anda. Ya. Install di Android Anda metronomnya. Lalu bunyikan dengan 3 ketukan 3/4, temponya bisa dibuat lambat. Saya memberi toleransi bagi teman-teman yang nyanyinya lambat. Artinya, tetapi temponya stabil. Ya. Jadi begini, mau saya katakan begini, jangan menyanyi dengan tempo yang tidak stabil. Dan ini yang sering terjadi, dan saya kadang-kadang jengkel. Saya cerita aja ya, saya misa 9 hari misa novena itu, nyanyi apa itu, Veni Creator. Saya tidak mau nyanyi saya. Why? Karena nyanyinya lelet sekali. Dan itu membuat suasana hati saya menjadi broken gitu loh. Jadi jangan dikira kalau Anda nyanyinya salah itu lalu umatnya senang. Enggak. Telinga saya itu sampai minta kalau bisa saya tutupi gitu loh. Ya ini sharing saja karena kalau kita nyanyinya salah itu umat bisa jadinya semua salah. Yang lagunya jadi enak harusnya jadi nggak enak. Sekali lagi, belajarnya untuk ritme pakai metronom. Ada sudah install metronom belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dipakai belum? Sudah. Nah, saya cobakan ya. Jadi kita boleh nyanyinya
agak lambat karena belum akhir, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai galur, artinya jangan sampai dilambat-lambatkan. Oke, saya itu nyanyi lagu 3/4. Nah, ini temponya 88. Kok kurang ya, terlalu cepat ya. Saya belum bisa kalau cepat. Oke, saya turunkan ke angka 60. Oke. Ini 70. Do, re, do, la, sol, sol, la, do, re, mi. Stabil. Re, mi, sol, la, sol, mi, sol. La, si, do, si, la. Sol, mi, sol, do, si, la, sol, do, mi, sol, la, sol, mi, do, mi, re, do. Ya, prinsip berlatih musik adalah dari pelan dulu temponya, kalau sudah bisa makin lama makin cepat. Pelan dulu itu boleh, karena kita berlatih. Ya, maka kalau saya naikkan, kalau segitu terasa berat, karena saya sudah bisa. Nah, ini 85. Do, re, do, la, sol, sol, la, do, re, mi. Re, mi, sol, la, sol, mi, sol. La, si, do, si, la, sol, mi, sol, do, si, la, sol, do, mi, sol, la, sol, mi, do, mi, re, do. Dan jangan pernah sampai temponya salah. Jangan sampai temponya salah. Maka saya beri masukan teman-teman yang nyanyinya kadang-kadang gini loh. Nggak ada tanda diam, tapi diam. Lama. Contoh. Ini contoh. Kemarin terjadi masalahnya. Dan ini sangat menjengkelkan bagi saya. Lagu yang terkenal. Haleluya. Haleluya. Biasanya nyanyi begitu kan? Itu salah. Kenapa? Coba cek di puji syukur Anda. Ayo. BPI, puji syukur. Nomor berapa itu? Di 953. Dibuka puji syukurnya. 953. Coba. Dianalisa teksnya dulu. Dianalisa notasinya dulu. Apakah ada tanda diam di tengah-tengah lagu? 953. Udah ketemu ya? Ada tanda diamnya enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Biramanya berapa? 2/2. 2/2. Berarti satu birama ada 2 ketuk. Ya kan? Masing-masing ketuk harganya berapa? Setengah. Oke. Maka mi di awal sendiri itu hanya setengah ketuk. Benar? Benar ya? Teorinya begitu ya. Re berikutnya juga hanya setengah ketuk. Lalu nyanyikannya gimana? Ini yang benar. Saya ngomong nyanyi yang benar. Haleluya. Haleluya. Enggak ada setelah sol ya yang pertama itu 2 ketuk. Enggak ada. Itu hanya 1 ketuk. Sol dengan titik, ya kan? Ya. Sol dengan titik itu dibunyikan berapa ketuk? Sol dengan titik. Ya itu berapa ketuk, saudara-saudara? 1/4.
Sol dengan titik, sol dengan titik. Bukan solnya saja ya. Sol dengan titik itu dibunyikan berapa ketuk di lagu ini? Berapa ketuk? Ayo, sol dengan titik ada 2 itu kan? Ya, semua di ya itu kan? Dibunyikan berapa ketuk, saudara-saudara? Sol dengan titik berapa ketuk? Ayo. Boleh pakai jari kalau tidak pakai suara. Ayo. Berapa ketuk? Sol dengan titik di birama 2/2. 1, Pak. 1 ketuk. Maka kalau sampai orang nyanyi haleluya, berapa ketuk dia bunyikan? 2 ketuk kan? Bahkan bisa panjang lagi kalau orang ambil nafas di situ. Haleluya. Haleluya. Ngawur. Ini ngawur. Ya. Saya nggak mau Anda semua nanti ngajari yang keliru. Ngajari yang benar. Teori dasar sudah saya kasih. Ya. Nyanyi yang benar. Haleluya. Haleluya. Lancar. Stabil. Paham ya teman-teman ya. Dan Anda harus bisa membenarkan kalau umat Anda nyanyinya keliru. Karena saya ngalami beberapa hari ini nyanyi lagu ini BPI-nya dan salah semua. Oke. Berikutnya terjadi pada lagu yang 652, yang 3/4. Kita seringkali bukan jatahnya memperpanjang nada atau ambil nafas, tetapi kita ambil nafas akhirnya menjadi terlalu panjang. Nah, ini biasanya terjadi kapan? Pada akhir-akhir baris. Contoh. Ini. Do, do, re, do, la, sol, sol, la, do, do, re, mi. Re, kepanjangan ketukannya. Karena apa? Orang mau ambil nafas. Atau ini. La, la, si, do, si, la, sol, mi, sol, do, si, la, sol. Do, mi. Ngapain tambah ketukan? Please, strict dengan irama, strict dengan tempo, strict dengan ritme. Ya, jangan ditambah-tambahi. Seringkali kita nyanyi, umat itu nyanyinya lambat-lambat, gara-gara itu harusnya nggak diem, jadi diem. Harusnya titiknya sudah habis, tambah titik lagi, kan begitu. Ya. Oke, ini masukan saya dan kritik saya untuk semua. Karena ini bagian paling vital. Nada, ketepatan nada, yang kedua ketepatan ritme. Itu berkait dengan birama, tempo, begitu. Ketukan. Oke, apakah ada pertanyaan soal ini? Karena ini yang paling basic. Saya ulang-ulang karena ini paling basic dulu. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Belum ada, Pak. Ada kesulitan mencoba melatihkan ritme, lalu notasi?
Saya cuma ritme aja Pak yang kesusahan Pak. Ya, saya pakai metronomnya ya, dicoba pakai metronomnya ya. Ya Jadi Pak. kapan setengah ketuk, kapan 1/16, itu harus betul-betul strict. Jangan sampai bahasa saya ngawur di situ. Karena kalau ini sudah salah, ya sudah mau apa lagi kan begitu ya. Dan banyak umat kita salah nyanyinya. Gitu. Ya, jangan niru umat. Justru kita harus memberikan yang benar bagi umat. Ya. Maka nanti saya akan tambahkan teori ambil nafas, teori pernafasan, lalu teori diafragma, lalu teori pembentukan suara. Karena ini nanti akan saling mensupport satu sama lain, terutama bagian pernafasan. Oke. Ada lagi tambahan pertanyaan, kebingungan? Untuk belajar lagu yang baru, karena kriteria saya itu belajar lagu yang baru, membenarkan umat kalau nyanyinya salah, ketukannya salah. Kalau bingung pakai alat musik, selalu begitu. Bahkan kalau sudah main nada-nada miring-miring gitu, kalau bingung bagaimana? Ya pakai alat musik. Jangan dikira-kira. Ya, alat musik akan sangat membantu. Jangan dikira-kira. Karena musik bukan perkiraan, tapi kepastian. Harmoni itu kepastian. Frekuensinya pasti. A harus 440 Hz. Dah, tidak bisa dinegosiasi. Garputala, kalau A-nya sudah tidak sampai 440 Hz, berarti dia sudah salah, sudah fals. Tidak bisa dipakai lagi, kan begitu. Oke. Dan jangan menyerah. Bagi yang nilainya masih 2 berarti apa? Wajib mengulang. Nanti saya besok lagi. Lagunya masih sama. Diulang, dinyanyikan lagi dengan benar. Ya. Latihan lagi. Karena ini bukan nilai jadi, tapi kita latihan exercise-nya. Begitu. Nanti akan saya beri slot lagi untuk perbaikan dengan lagu yang sama. Jadi jangan mengira lalu saya sudah selesai. No, lagunya tetap itu, belajar lagi sampai Anda benar-benar ahli di situ. Artinya di kelas ini saya hanya bisa memberikan latihan 1-2 lagu. Tapi dengan 1-2 lagu itu saya berharap begini. Anda yang mungkin kebingungan dengan nada, lalu belajar setiap hari, lalu begini. Besok lagi ketemu lagu baru lagi, saya harus begini seperti yang kemarin begitu maksud saya. Ya. Tentu saya tidak bisa ngasih sampai 10 lagu, tidak bisa. Tapi 1, 2, 3 lagu, Anda nyanyikan dengan benar, saya beri masukan-masukan. Nah, sampai Anda benar. Kalau 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu sudah benar, saya berharap nanti kalau ketemu lagu yang lainnya lagi, Anda sudah ngerti, kemarin saya mencoba latihannya begini. Sampai benar itu saya begini. Dan begitu. Jadi prosesnya ini yang penting. Jadi jangan dikira lu sudah selesai dengan membuat satu video. Ya. Lo gue. Piye ki? Loh, kenapa piye? Apaan di sini? Tempatmu? Gila mic-mu gila nyala. Apa, Ayu? Oke. Pak, saya mau bertanya. Silakan, Ada kebingungan lagi nih. Ya. Ini Pak di Puji Syukur 652. Ya. Ketukan ini do, re, do, la dan sol itu apakah sama ketukannya do antara la dan sol? Yang re, do, la itu ya, Suster ya? Itu yang kadang-kadang saya salah, apakah karena kalau saya salah itu begini kalau saya nyanyikan. Iya, re, do, la. Lalu untuk menyambung ke solnya itu yang kadang cepat dan kadang juga lambat. Itu yang membuat Ya. Gitu, Pak. Ya. Antara lambatnya itu seperti apa jaraknya? Itu karena membuat. Oke. Jadi perhatikan teman-teman ya.
Di nada awal itu ada do 3. Do, do, re, do. Ya. Perhatikan. Biramanya 3/4. Berarti 1 birama ada berapa ketuk? 3, Pak. 3, Pak. Masing-masing ketuk harganya minta berapa? Masing-masing ketuk mintanya harganya berapa? 1/4. 1/4. Betul. Maka do yang pertama dan do yang kedua karena tidak ada garisnya, maka masing-masing harganya adalah 1/4. Ini kesepakatan. Dalam musik not angka ini kesepakatan. Ya kan? Maka do yang pertama itu 1 ketuk, do yang kedua 1 ketuk, re berikutnya karena ada garis atasnya maka dia 1/8, berarti dia berapa ketuk? Re setengah ketuk. Nah, karena itu do juga ada garisnya maka dia juga menjadi setengah ketuk. Sehingga kalau dijumlah do, do ditambah re, do itu semuanya bernilai 3/4. 1 birama. Jelas? Clear ya? Maka menjadi do ini. Do, do, re, do, la. Ya. Do, do, re, do, la, sol, sol, la, do. Begitu. La 1 ketuk, sol 1 ketuk, sol berikutnya setengah ketuk, la setengah ketuk. Do, do, re, do, la, sol, sol, la, do. Ya. Problem berikutnya adalah tadi yang saya katakan tadi, soal pengambilan nafas. Biasanya nafasnya habis kan? Kalau begini, do, do, re, do, la, sol, sol, la, do, re, mi, begitu kan? Sejauh saya tahu begitu problemnya biasanya. Padahal itu tidak boleh ganti ketukan. Maka nanti kita belajar soal teknik pernafasan. Mendukung supaya ketika ada lagu yang cepat dan tidak boleh tambah ketukan, teman-teman bisa nyanyinya dengan benar. Ya, nanti kita tambahkan dengan teori pernafasan. Do, do, re, do, la, sol, sol, la, do, do. Itu saya sudah ambil nafas itu. Tapi ketukan tidak salah. Ya. Gitu. Oke. Begitu suster, moga-moga menjawab. Jadi juga harus ditambah sedikit teknik pernafasan supaya agak cepat ambil nafasnya nanti. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan atau mungkin suster mau menambahkan. Pak, berarti dari la sol, sol la ini agak cepat, beda dengan yang dari depannya itu do, do, re, do ya? Sama, atau suster. Sama ya? Ini loh, itu kan kalau lihat suster. Lihat ya garisnya. Do, do, tidak ada garisnya. La, sol, tidak ada garisnya. Re, do, ada garisnya. Sol, la, ada garisnya. Berarti kan sama itu ritmenya. 2 birama itu kan ritmenya sama. Kan gitu. Do, do, re, do. Do, do, re, do, la, sol, sol, la. Kan gitu. 2 birama dengan bentuk yang sama kan? Iya. Hanya diulang saja itu ritmenya. Berarti Pak, ini kan kita sambung aja ya Pak. Di kalau kita sambung lagi do, do, re, mi, minus, berarti satu-satu ketuk itu. Ya, do, do, re itu 1 ketuk, tinggal mi dapat 3 ketuk karena ada titiknya 2 kan? Iya. Ya. Begitu, suster. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke.
Yang lain? Apa yang sulit? Karena ini harus Anda cek betul-betul. Sebelum saya tambah dengan 3 teori untuk membantu. Jelas? Clear? Teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Tetap belajar ya. Jangan hanya kalau ada tugas selalu belajar, tapi sampai 3 lagu itu bagus. Karena 3 lagu itu saya jamin jarang Anda nyanyikan. Saya tidak akan pernah ngasih lagu yang sudah biasa dinyanyikan. Lagu yang baru biasanya. Oke. Baik, sekarang saya akan memberikan tambahan tentang 3 teori pernafasan. Itu ada di buku Menjadi Dirigen jilid 2. Anda bisa buka buku Menjadi Dirigen jilid 2. Ya, kita bicara soal pernafasan. Buku Menjadi Dirigen jilid 2 bicara soal teori membentuk suara. Sudah buka ya? Apa ada problem? Oke. Bisa lihat layar saya ya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. kita perlu teknik bernafas yang baik. Dalam bernyanyi, ya, kita butuh nafas. Nah, nafas itu ada 3. Nafas bahu, nafas dada, dan nafas diafragma. Nah, nafas bahu itu contohnya, kalau kita ambil nafas, lalu bahunya terangkat ke atas. Contoh ini. Saya berikan contoh dulu. Nah, nafas bahu begini. Bisa lihat bahu saya ya. Bahu saya jelas nggak? Atau nggak jelas? Nafas bahu itu cirinya gini. Dadanya bahu ini naik. Kalau bahu naik, maka berarti nafasnya tidak beres. Artinya dia pakai nafas bahu. Dan ini tidak bagus. Yang kedua, nafas dada. Oke. Ya, kalau nafas bahu begini. Coba ambil nafas. Kalau sampai coba
Apa yang terjadi? Nafasnya bagaimana? Seperti orang tersengal-sengal kan? Nah, itu tidak bagus. Maka kalau Anda bernyanyi lalu ternyata bahunya naik, itu berarti salah. Loh, kok salah? Salahnya gini. Contoh nih. Do, do, re, do, do, re, do, la, so. Do, do, re, mi. Ini salah. Ya. Yang kedua, nafas dada. Nafas dada. Perhatikan dada. Dada itu lalu terasa mengembang. Do, do, re, do, la, sol. Ya, ini nafas dada. Nah, ini salah. Ya. Yang benar apa? Yang benar adalah nafas diafragma. Apa itu nafas diafragma? Sederhananya begini. Coba semua duduk tegak. Atau kalau berdiri, berdiri tegak. Ya. Berdiri tegak atau duduk tegak. Lalu ambil nafas. Nah, yang harus terjadi adalah rongga perut membesar. Samping perut membesar ke samping kanan dan kiri, belakang juga membesar. Jadi di sini ambil nafas, coba perutnya dibuat membesar ketika ambil nafas. Bisa? Coba speakernya, mic-nya dinyalakan. Bisa? Perutnya besar. Ya, perutnya besar. Nah, latihannya adalah untuk memastikan Anda bisa diafragma ini, latihannya adalah ini. Latihan 1. Latihan dimulai dengan mengeluarkan nafas secara biasa tanpa adanya ketegangan. Tunggulah sebentar sampai timbul suatu kehausan akan nafas. Pada saat itu perut mengerut dan sisi badan Anda dalam keadaan kurus. Kemudian dengan mulut tertutup, ambil nafas melalui hidung dengan cara mendengkus seperti orang memeriksa bau yang ada dalam udara. Pada saat itu perut mengembang dan sisi badan menjadi lebar. Coba cek dengan tangan Anda, tahanlah nafas sebentar, kemudian keluarkan dengan lancar dan enak tanpa ketegangan. Pada saat itu perut mengerut dan sisi badan menjadi kurus. Lamanya dari masing-masing tahap carilah yang paling enak bagi badan Anda. Ya, yuk ini dilatih. Gimana caranya? Jadi kosongkan nafas, keluarkan nafas, keluarkan nafas, diam sebentar, tahan, sampai Anda merasa haus dengan nafas itu. Lalu ambil nafas dengan mulut ditutup. Dengan cara mendengkus, seperti membawi sesuatu. Coba. Yuk, dicoba latihan 1 ini. Keluarkan nafas. Tahan. Sampai terasa haus untuk udara. Lalu tutup mulut, ambil nafas. Cek. Anda merasa bagian perut Anda mengembang? Badan Anda mengembang, bukan hanya dada. Bukan sini mengembang. Bukan sini naik, bukan ini mengembang naik, tetapi badan ini mengembang. Terasa? Terasa, Pak. Nah, that's it. Itu pernafasan dengan diafragma. Ya. Nah, lalu kalau bernyanyi bagaimana? Kalau bernyanyi jangan pakai suara di sini. Pakai diafragma. Caranya bagaimana? Lihat buku berikutnya, halaman berikutnya.
Ada latihannya. Latihan 2. Jadi teman-teman tolong buku ini dibaca ya, karena ini buku teknis untuk latihan. Kalau ada yang saya ajarkan, ada yang tidak. Tetapi saya berharap Anda juga punya kemampuan untuk membaca lalu mencoba. Kalau Anda mau menjadi penyanyi yang baik. Yang latihannya adalah begini. Kalau enaknya memang tidur telentang, lalu perut ditekan. Ya, ditekan dengan buku atau apa, latihan nafas. Nah, sekarang coba perut Anda ditekan dengan jari, dengan 3 jari. Di mana? Di perut agak bagian atas. Ya, gini. Ya, lihat gambar saya, video saya. Sini ya. Ditekan. Nah, coba sekarang begini. Ini ditekan, lalu Anda bernyanyi. Apa ya lagi? Contoh ini. Kalau tanpa diafragma gini. Balonku ada 5 rupa-rupa. Perutnya tidak ngapa-ngapain. Warnanya. Nah, kalau diafragma begini. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Coba. Ditekan perutnya sambil nyanyi. Rasakan bahwa yang mendorong itu bukan dari sini, tetapi dari perut. Balonku ada 5 rupa-rupa. Mulutnya masih biasa, tetapi tekanannya beda. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Terasa teman-teman? Dicoba. Ayo. Coba, silakan coba. Perbedaan ditekan dengan tidak. Yuk, dicoba. Coba, Handi coba. Di unmute coba. Coba Handi unmute. Coba. Bisa? Coba, yuk. Dengan Balonku ada 5 tekan perutnya. rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Oke, sekarang kalau biasa. Tidak ditekan. Biasa perutnya. Balonku ada 5 Perutnya gerak enggak? rupa-rupa warnanya. Sedikit Pak, perut geraknya Pak. Ya, kalau ditekan tadi perutnya gerak kan? Iya Pak. Dan beda powernya kan? Beda Pak. Nah, Rasa berat. dan kalau dengan diafragma lebih bertenaga, suaranya lebih bertenaga, ya kan? Nah, itu namanya power. Kita butuh power dalam bernyanyi. Dan power itu dicapai dengan pernafasan diafragma. Oke, yang lain. Sampling aja. Yang lain harus coba tapi ya. Coba yang cewek. Ellen. Mana Ellen? Ellen mana? Patricia Ellen, oke. Ya, Pak. Coba nyanyi biasa dulu, tanpa ditekan perutnya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Sekarang perutnya ditekan. Seperti tadi, mengembang perutnya dulu, lalu ditekan. Balonku, yuk. Balonku ada 5. Nekannya kurang berani kamu. Oh ya. Harus keras nekannya. Karena prinsipnya gini, perut itu melawan tekanan kita. Jadi kita menekan, tetapi perut harus mendorong keluar, membalik. Jadi lalu menjadi apa ya?
kita jarinya kita menekan, yang ini dorong ke sana gitu. Perutnya dorong, melawan. Itu tugas perutnya. Yuk. Mana laptop merahnya? Yuk. Ini di atas muka jadi balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Dorong. Merah kuning. Ulang Pak, bentar Pak. Ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah hijau. Salah nggak Pak? Ya. Oke, cukup. Apa ya? Gak lupa Ya. lagunya Pak. Ya, oke. Oke, Tapi beda. kasih. Ya. Jadi ini latihan 2, teman-teman. Latihan 2 tolong dicoba. Ya. Latihan 2. Ini latihan bahwa ada diafragma dan ini penting. Latihan ketiga. Latihan ketiga, Anda harus tertawa terbahak-bahak. Latihan sederhana untuk menguasai diafragma agar dapat bergerak dengan cepat dan kuat, yaitu tertawa terbahak-bahak. Sehingga perut merasa terguncang, sekaligus terusilah kesedihan, ketakutan, dan segala macam ketegangan. Gimana itu? Coba. Perutnya yang bergerak. Jangan hanya enggak. Yuk, coba. Ini betul latihan harus begitu. Ayo. Ayo, tertawa terbahak-bahak, perutnya terguncang, sampai perut terguncang. Ayo. Jangan malu, biasanya malu-maluin loh. Ayo. Terbiasa-biasa malu-maluin. Ayo. Enggak usah malu, ayo. No. Jangan. No. Tekanan di perut. Ya, ayo coba yang lain. Saya perlu dengarkan suaranya. Ayo. Ayo coba. Yo, oke. Ayo, ayo. Jangan gabut aja. Susah sih. Ayo. Jangan malu, ayo. Ini latihan betul. Jessica, coba. Ayo. Tertawa terbahak-bahak. Jessica ke WC, Pak. Oke. Gatsia. Ayo. Ya, Pak. Coba. Tertawa ya, Pak? Iya. Yang los, yang kuat. Tapi dari perutnya harus bergetar. Oh ya. Nah, oke, itu ya. Itu namanya diafragma. Jelas ya? Masing-masing dari kita punya diafragma. Dan ini harus dipakai. Kalau bernyanyi harus pakai diafragma. Maka kuat lalu. Lalu bagaimana itu terjadi ketika bernyanyi? Nah, ketika bernyanyi, kontrol ada di perut. Kontrol kita di sini. Yang menegang di sini, bukan di sini. Ya, di perut. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Perutnya yang menegang, ya. Bukan dada yang menegang, bukan bahu yang menegang. Jelas? Karena kita pakai diafragma. Jelas, saudara-saudara? Coba, yuk. Coba masing-masing nyanyi dengan diafragma. Kalau belum bisa, ditekan-tekan tadi. Ditekan perutnya.
Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Ya. Dor, jangan dor. No. Ya. Dicoba ya. Dicoba ya. Dengan begini maka Anda punya power. Ketika nada tinggi, Anda kuat. Ketika butuh nafas panjang, Anda kuat. Kalau pakai diafragma. Saya pastikan itu. Maka ketika bernyanyi, salah kalau Anda nanti ngajari anak didik Anda posisi tangannya begini. Depan perut. Begini. Ini salah karena membuat perutnya tertekan. Nggak boleh. Ya. Posisi yang paling benar adalah posisi lepas, bebas. Tangan posisinya bebas. Free, praying. Di kanan kiri kita. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Supaya mahir, maka berlatih. Latihan 1, latihan 2, latihan 3. Pakai. Diulang-ulang. Oke, ada pertanyaan terkait dengan diafragma. Kalau nyanyi harus pakai diafragma. Jangan di sini. Sakit nanti. Anda tidak akan kuat bernyanyi lama. Kalau pakai vibra pun nanti juga kuncinya di diafragma. Untuk main vibrasi. Dicoba ya. Ini bukan sekedar teori, tapi harus dicoba. Nah, nanti terkait dengan pembentukan suara. Nanti ada hubungannya tadi diafragma dengan rongga os nasalis. Nanti akan saya jelaskan. Oke, ada pertanyaan, saudara-saudara? Teorinya begitu dan harus dicoba. Di buku 2 sudah saya berikan semuanya. Artinya itu harus dilatih. Saya dulu belajarnya juga dengan buku ini. Dan alhamdulillah bisa. Kan begitu. Karena buku ini cukup jelas. Yang kedua, kalau ada pertanyaan dengan diafragma, ayo, ada pertanyaan enggak tentang diafragma? Sudah jelas, Pak. Oke. Sekarang soal pengambilan nafas. Pengambilan nafas. Nah, lihat nomor 2. Ya. 3 cara pengambilan nafas. Yang pertama, kalau mau ambil nafas dalam. Ya. Caranya bagaimana? Paru-paru diisi dengan nafas, tapi jangan sampai penuh. Nafas ditahan sebentar, kemudian pikirkan ada yang menyanyikan. Nafas dikeluarkan dengan menyanyikan mo selama 5 detik. Ambil nafas baru, tahan lagi sebentar, keluarkan dengan bunyi me selama 10 detik. Ambil nafas lagi, tahan nafas sebentar dan keluarkan selama 20 detik sambil menyanyikan mo. Nah, ini latihannya. Ini latihan mengambil nafas panjang. Perhatikan. Ini ya, ambil nafas 2 ketuk, tahan 2 ketuk, keluarkan 5 ketuk. Ambil nafas 2 ketuk, tahan 2 ketuk, keluarkan nafas 6 ketuk. Ambil nafas 2 ketuk, tahan, keluarkan 20 ketuk. Mau 25 ketuk. Coba ya. Pakai nada do sama dengan C. Do, re, mi. Teman-teman nyoba masing-masing di tempat masing-masing. Ya, nyoba. Yuk. Ambil nafas. Tahan.
Coba, ayo. Masing-masing nyoba sendiri-sendiri. Coba ya. Yuk, mulai ambil nafas 2 ketuk. Tuh, 2, tahan. Yuk. Ambil nafas. Tahan. Yuk. Ambil nafas. Tahan. Yuk. Dua 25 ketuk. Bisa? Ini latihan, ambil nafas panjang. Ya. Nanti dicoba. Kalau di kelas kita bisa latih langsung, tapi karena begini ya, teman-teman harus berani untuk latihan sendiri. Ya. Teknik ini dipakai. Nah, ini catatannya. Ketika ambil nafas nggak boleh tubuh menjadi tegang. Jangan sampai ambil nafas terlalu panjang. Terlalu penuh. Karena apa? Nanti Anda malah tegang. Ototnya jadi tegang semua. Anda ngerti kalau otot itu butuh apa? Oksigen. Sel kan butuh oksigen. Kalau makin tegang, maka dia kerjanya makin keras. Oksigennya makin banyak, malah makin boros oksigen. Maka ketika bernyanyi, jangan sampai tegang. Alat-alat nafas nggak boleh tegang. Karena kalau terlalu tegang, malah Anda tidak bisa nyanyi dengan bebas. Dan oksigennya jadi habis. Itu. Catatan dari buku ini dikatakan, sebisa-bisanya kalau ambil nafas dengan hidung. Kenapa? Kalau dengan hidung, maka lebih bersih, lalu lebih tahan lama. Ya. Bagaimana nafas dengan hidung? Ini. Ya, contoh lagu apa? Satu Nusa Satu Bangsa. Kok ini? Ini ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi untuk nafas dalam, usahakan selalu pakai hidung. Ya. Latihannya dengan lagu-lagu yang panjang. Satu nafas. Nah, dicoba. Ini teknik pertama. Teknik ambil nafas dengan hidung untuk nafas yang panjang. Dan Anda harus berlatih. Caranya berlatih seperti tadi, lalu Anda bisa cek di sini. Di halaman akhir buku. Karena ini musik dan ini harus exercise. Maka Anda harus berlatih begini. Saya ambil nada sol. G. Ambil nafas.
kuat berapa detik, berapa hitungan. Dicek di buku akhir itu ada ceknya. Sekarang bisa 20 detik, besok berapa detik. Tadi saya hanya 24 ketukan, bukan detik. Ini latihan, exercise. Nah, jadi buku itu digunakan. Nah, supaya Anda tidak mengalami yang namanya kebocoran nafas, nafasnya tidak terbuang percuma, maka Anda harus belajar bernyanyi ini. Bentar. Latihan 5. Supaya menghindari kebocoran nafas, berusaha menghema nafas sampai dalam mungkin, caranya adalah nyanyikan A dengan nada tinggi, kemudian di depan sebuah lilin yang menyala. Kalau kita berhasil mengubah udara yang dikeluarkan menjadi getaran suara dengan sehebat mungkin, maka nyala lilin tidak akan tergerak sedikit pun. Bentar, saya punya lilin enggak ya? Coba saya ambilkan dulu lilin. Saya nggak punya lilin ternyata, habis terbuang kemarin. Ini api. Kalau bocor, nah itu ya. Kalau bocor maka yang terjadi adalah lilin akan mati. Ini bukan lilin ya, saya korek tapi saya tahan terus. Mati. Ya. Kalau yang benar bernyanyi tidak bocor suaranya adalah Anda pakainya pakai lilin betulan ya, jangan pakai begini. Nggak boleh sampai mati atau dia bergerak. Ya, jadi yang benar kalau nyanyi hemat energi, hemat oksigen adalah kalau Anda cek suara Anda di depan lilin yang menyala, apinya tidak akan mati atau bahkan tidak bergerak. Itu berarti tidak ada kebocoran oksigen. Nah, ini perlu dilatih. Ya, jangan sampai nyala apinya bergerak. Ya, dicoba. Nanti cari lilin masing-masing coba ya. Kita coba lagi. Nah, kalau begini berarti sudah tidak boros oksigennya. Ya, dicoba. Ada pertanyaan? Soal mengambil nafas dalam, soal kebocoran nafas, latihannya bagaimana? Sehemat mungkin keluarkan oksigen ketika bernyanyi. Itu kuncinya. Ada pertanyaan enggak?
Harus coba sendiri loh ya. Saya hanya memberi teorinya, silahkan dicoba, dipraktekkan. Karena sangat gampang sekali. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, pengambilan nafas yang dangkal dan cepat. Ini tadi yang kita butuhkan, karena apa? Seringkali kita kehabisan nafas dan kita butuh nyuri nafas, gitu loh. Nah, namanya mencuri nafas. Ya. Kalau lagunya seperti tadi, Satu Nusa Satu Bangsa, kan lagunya panjang, satu kalimat panjang sekali. Saya perlu nyuri nafas. Nah, di lagu ini diberi contoh, di V, kalau ada tanda V, saya boleh nyuri nafas. Tapi yang namanya nyuri nafas, itu harus cepat. Jangan lama-lama. Coba ya, dua sama dengan bass. So, kalau yang tanda panah, itu nafas panjang. Ambil nafas dalam, seperti tadi yang pertama. Sekarang kalau yang V, nafas pendek. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Coba latihan, ambil nafas cepat. Pakai hidung. Kalau ada teori yang lain dia mengatakan pakai hidung dan mulut akan lebih cepat. Tapi bukan mulutnya, enggak ya. Sepersekian detik udara sudah penuh di paru-paru kita. Coba ambil nafas dengan cepat. Pakai hidung boleh, campur boleh dengan mulut. Coba. Harus cepat, ya. Nah, ini diperlukan supaya Anda tidak sampai ambil nafasnya kepanjangan, terus akhirnya ketukannya jadi gleder, jadi salah, jadi ketambahan ketukan. Ya, yuk coba yuk. Sol, pas V Anda boleh nyuri nafas, ya cepat tapi tidak boleh ketukannya berubah. Coba. Sol 1 2. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nafas panjang. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nafas panjang. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jelas? Jadi ini tadi yang saya katakan suster ya, perlu nafas yang baik, teknik pengambilan nafas yang baik, supaya kalau nyanyi kehabisan nafas di tengah, sempat segera ambil nafas. Begitu. Nah, ini bisa, lalu pelaksanaannya bagaimana di sini? Satu nusa, satu bangsa, begitu. Sa-nya tidak boleh salah ketukan, sol ini tidak boleh salah ketukan. Solnya ini tidak boleh salah ketukan. Ambil nafasnya di sininya, dipotong sedikit. Oke? Jelas? Jelas ya? Sampai di sini. Ini teknik yang kedua. Teknik mencuri nafas. Dalam pengambilan nafas, tadi yang pertama teknik nafas dalam, yang kedua teknik mencuri nafas. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke.
teknik yang ketiga, yang namanya nafas kur atau nafas paduan suara. Nah, ini nomor C, latihan 7. Apa itu nafas kur? Jadi, kita ketemu lagu yang panjang, contohnya mengheningkan cipta. Seraya memuja pahlawan. Wah, itu habis kan? Karena pada saat kalimatnya sampai pahlawan negara. Kalau kita mau menyanyi utuh satu lagu. Tapi seringkali paduan suara tidak punya nafas yang cukup. Tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah gantian ambil nafas. Janjian. Tentu ada catatannya. Kalau mau ambil nafas, berhenti di crescendo. Kalau mulai crescendo. Lalu hindari ambil nafas sebelum pukulan pertama. Lalu jangan ambil nafas bareng-bareng. Contohnya begini. Ini. Atau lagu yang bawahnya latihan 8. Jadi kalau paduan suara, kan banyak orang ya. Kalau semua berhenti pada satu ambil nafas bareng, maka akan terdengar berhenti. Tapi ini bisa dimanipulasi dengan cara apa? Sehingga orang mendengarnya bahwa ini paduan suara nyanyinya bisa utuh satu nafas penuh. Caranya adalah ambil nafasnya gantian. Maka janjian, misalkan saya ambil nafasnya di nada mi, yang lainnya saya ambil nafasnya di nada la, begitu. Yang lainnya lagi saya ambil nada di sini sol, yang lainnya di sini sol, misalkan. Boleh. Ketika nanti digabung, maka akan menjadi satu, utuh. Cuman caranya adalah tadi, kalau mau berhenti di crescendo, mulai lagi crescendo. Melembut dulu, baru mengeras. Contoh. Tanah Indonesia. Satu. Kalau orang yang lain, tanah airku Indonesia. Gitu. Atau misalkan bulan solang mula melati pujian bangsa sejak dulu kala melambai. Gantian, intinya gantian. Kalau 4 orang, 3 orang gantian biasanya akan jadi. Ya, ini teknik nafas kur. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau ini tidak bisa dilatih sendiri-sendiri, harusnya latihan bersama-sama. Atau lagu ini, nah ini bisa dilatih bersama-sama. Ya, itu ideal, tapi kecepatan juga agak sedikit lebih cepat daripada biasanya. Oke, soal nafas, apakah ada pertanyaan? Diafragma, pernafasan. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ini untuk mengatur pernapasan seperti yang di Haleluya itu di bait pengantar Injil yang seperti tadi yang di situ, apalagi di Haleluya besok itu kan di puji syukur 964. 964. Iya, itu kan kebetulan Haleluya besok, Pak. Bait pengantar Injil besok. Nah, di sini kadang-kadang sulit untuk pernapasannya berhenti di mana, Pak? Karena kan diraminya sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Ya. Apakah nggak salah kalau kita berhenti di tengah-tengahnya Haleluya sudah berhenti? Di mana
letaknya begitu Pak. Oke. Jadi kan ini suster tanyakan soal bagaimana mencuri nafas, ya kan? Karena kalau real nggak kuat kan begitu ya. Tapi kalau mencuri nafas, kriterianya adalah jangan sampai menjadi terlalu lama ambil nafasnya, sehingga lagunya menjadi molor kan begitu kan. Maka suster bisa kasih potongan gimana kuatnya. Kalau saya biasanya setelah lasol, jadi ini itu sama dengan C. Fa sol la la re. Haleluya. Kalau saya akan saya potong di setelah ya yang pertama la sol. Sah sol ambil nafas, nyuri nafas. Kalau saya itu. Tapi cepat suster ya, seperti teknik tadi. Yang namanya mencuri nafas nggak boleh lambat, nggak boleh lama, cepat. Caranya gimana? Hidung, mulut buka bareng-bareng. Buka mulutnya jangan panjang, besar-besar. Karena nanti itu menjadi ngos-ngosan juga. Tapi Haleluya. Kuat nggak suster kalau di situ dipotong nafasnya? Kalau sebelumnya enggak bisa ya Pak. Nah. Kalau sebelumnya itu dia apa? Dulunya enggak bisa ya Pak. Sebelum masuk do. Sebelum apa lu itu alelu. Kalau mau dipotong di la yang ada titiknya suster. Setelah ale, fa solala, sola, nah itu potong enggak apa-apa. Tapi cepat sekali lagi, kuncinya cepat ambil nafasnya. Haleluya. Teknik ambil nafas yang cepat. Ya. Jadi 4 nafas nggak apa-apa, suster, karena memang nggak kuat nafasnya ya, realistik juga ya. Tetapi jangan sampai menjadi istilahnya kalau saya lelet, jangan sampai menjadi ngombro-ngombro. Contohnya ini. Haleluya. Nggak boleh lah kalau begitu ya. Paham suster ya maksud saya ya? Apa? Ambil nafas, curi nafas dengan cepat. Supaya lagunya tetap bagus dan begitu. Ya. Makasih. Oke, yang lain? Ya. Jadi perhatikan ya, teknik ambil nafas, nafas dalam, panjang. Yang kedua, mencuri nafas, nafas cepat, dangkal. Dan ini diperlukan, kadang-kadang diperlukan. Dan nanti Anda berlatih supaya tidak bocor nafasnya, supaya nafas Anda bisa efektif dan makin lama makin panjang. Oke, ada pertanyaan soal pernafasan? Diafragma, teknik ambil nafas, kebocoran nafas.
Jelas? Clear? Oke. Nah, ini dua hal ya, diafragma lalu pengambil nafas. Sekarang saya mau ngomong soal pembentukan suara. Pembentukan suara. Soal bentuk tubuh saya sudah pernah ngomong ya. Soal bentuk tubuh, soal apa posisi bahu floating gitu ya, mengambang, sudah pernah ngomong ya saya ya. Nggak boleh terlalu begini, nggak boleh terlalu begini juga, floating, mengambang. Caranya dengan ambil nafas, lalu turun pelan-pelan, keluarkan nafas. Nah, akan ketemu floating ini, bahu mengambang. Nah, ini posisi yang ideal untuk bernyanyi. Badan tegak, tapi tidak seperti baris berbaris. Begitu. Kaki nggak boleh rapat seperti orang baris atau pramuka 45 derajat, tapi agak mengembang sedikit. Itu soal posisi. Sekarang pembentukan suara di bab 2 di buku Anda. Ini penting. Nah, ini rongga mulut kita. Apa latihannya? Ini latihannya. Latihan 11, 12, 13. Ini penting. No, 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 no. Ya. Latih, nanti dilatih. No, 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 no. No, 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 terus begitu. No, 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 itu latihan 13. Ya. Ini latihan. Nah, kuncinya dalam membentuk suara ada satu pada resonansi. Ini yang kuncinya sederhana. Saya mau ngajari yang sederhana saja. Satu teori yang sederhana yang bisa membantu Anda untuk membentuk resuara yang bagus. Latihan pertama. Membentuk corong. Kalau bernyanyi mulutnya harus seperti corong trompet. Jangan memimu mimu enggak. Tapi harus menjadi corong. Coba ya. Tidak usah malu, mulutnya jelek. Biasanya ya begitu. Ya. Ini harus dicapai. Na, ni, nu, ne, nu. Dan hindari pakai suara asli. Ya. Nah, saya bicara ini pakai suara asli. Na, ni, nu, ne, nu. Apa hasilnya? Suaranya jelek. Tapi kalau membentuk paduan suara, tidak boleh pakai suara asli. Maka harus bulat, beresonansi. No, ni, nu, ne, nu. Caranya bagaimana? Begini. Kita punya namanya rongga os nasalis di sini. Hidung, ini jidat ini di sini. Ya. Sekarang teman-teman silahkan menyentuh, meraba, bukan menekan di sebelah sini. Diraba. Diraba, jangan ditekan ya. Pakai ini aja, pakai apa? Jari, jangan jempol ya. Diraba. Lalu pakai pernafasan diafragma tadi. Jangan pakai jempol, jangan pakai jempol. Jangan begini. Pakai telunjuk. Pakai telunjuknya saja. Ya. Dengan pernafasan diafragma tadi, ya seperti pernafasan diafragma tadi, lalu usahakan begini. Bayangkan suara itu keluar dari sini, dari rongga ini. Lalu
Rasakan di situ bergetar. Kalau di sini belum bergetar berarti masih salah. Yuk coba. Rasakan, fokuskan suara udara seolah-olah keluar dari sini. Sampai di sini rongga ini bergetar. Harus ada getaran di sini. Kalau belum bergetar berarti nyanyinya belum benar. Caranya gimana mencarinya? Cara gini, booming. Booming. Booming itu bibir dikatupkan tapi tidak ditekan, gigi renggang dikit. Lalu sekarang lama-lama gigi dibuka lebar tapi bibir tetap terkatup. Gini contohnya. Sampai terasa di sini ada getaran. Ya. Booming dulu. Dari ini posisi gigi ya. Gigi masih agak rapat, buka, tapi mulutnya tetap tertutup. Contohnya begini. Terasa di sini bergetar. Ketika makin lebar itu loh. Kalau makin kecil tidak terlihat bisa bergetar, tapi begitu makin lebar, nanti ada titik tertentu ada merasa ini bergetar. Ya, terasa enggak? Terasa enggak? Sedikit, Pak. Ya, yang lain terasa enggak? Terasa, Pak. Harus dicoba, yuk. Kalau belum, coba lagi, booming lagi. Yuk. Ambil nafas. Yuk. Buka. Ketemu ya. Getarannya ketemu ya. Nah, kalau sudah ketemu, lalu buka mulutnya dengan bunyi oh. Contoh gini. Ya. Nah, ini suara yang sudah beresonansi. Nah, bukaannya segitu. Di sini akan bergetar, ada getarannya. Ya. Jadi suaranya menjadi berbeda. Nah, bukaan itu yang dipakai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, hatimu proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Ya, coba posisi itu yang dicari. Sehingga ketika bernyanyi Anda tidak pakai suara asli, tapi pakai suara yang beresonansi. Kalau nanti Anda nyanyi pop beda lagi teorinya ya. Saya ngomong sekarang untuk lagu gereja, untuk lagu paduan suara. Bisa? Coba. Suster bisa nyoba? Ketemu enggak? Ketemu, Pak. Oke. Jessica, ketemu? Nandi? Coba Ellen. Pakai suara yang beresonansi seperti apa? Iya, Pak. Coba. Pakai nada gimana, Pak? Terserah lagu apa, terserah. Setaumu lagu apa? Garuda Pancasila aja, Pak.
Oke. Ini sambil tekan ya Pak? Diraba saja. Garuda Pancasila. Belum maksimal. Fokus ke sini seperti tadi, latihannya tadi. Buka rahangnya sampai ketemu getaran paling tinggi baru Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Mulutnya bisa lebih lebar lagi. Mulutnya lebih lebar. Ho, 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 ho. Oke Pak. Ho. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ya, Mbak yang lain, pastikan Anda latihan lain. Daniel, ayo. Daniel mana Daniel? Where are you? Daniel. Lagu apa, Pak? Terserah. Garuda Pancasila nggak apa, Pak ya? Terserah, bisa yuk. Garuda Pancasila. Yang disentuh itu ininya. Ini loh, rongga nasalis itu di atas hidung, di bawah batuk. Bukan di sini. Bukan di sini. Nih. Garuda. Fokuskan ke sini. Suara seolah-olah keluar dari sini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Oh, mulutnya kurang gede, kurang buka. Oh, Garuda Pancasila. Coba. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Lumayan. Prinsip ya semua ya, nanti harus belajar itu supaya Anda punya suara yang bagus. Kenapa? Kalau musik suara itu tanpa resonansi, hasilnya akan menyakitkan telinga. Contoh, siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Enak enggak? Senang dengarkan begitu. Telinganya sakit enggak? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Iya. Kenapa? Karena ada itu begini. Gendang telinga itu kan seperti gini ya. Gendang telinga. Kalau nggak ada resonansi, frekuensi itu langsung nih, tang, sakit. Seperti orang teriak. Orang teriak, heh, gitu kan, sakit. Tapi kalau teriaknya pakai resonansi pun bisa berbeda. Heh, beda. Nggak sakit. Tapi kalau heh, itu bisa sakit. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita nyanyi dengan resonansi, itu maka udara itu kan begini, berputar, gelombang. Nah, kenanya di gendang telinga itu enak. Tapi kalau nggak pakai resonansi itu teng gitu, yang dengarkan sakit kok telinganya. Maka saya kalau dengarkan orang nyanyi nggak pakai resonansi itu telinga saya sakit, risih rasanya. Karena harusnya kita bisa bernyanyi dengan baik, enak. Sehingga orang itu mendengarkan juga menjadi enak. Dan ini harus dilatih. Nah, inilah kunci
nanti bagaimana membentuk yang namanya paduan suara. Di gereja kita yang sering terjadi bukanlah paduan suara. Saudara-saudara. Apa? Tumpukan suara. Tahu ya bedanya paduan suara dengan tumpukan suara? Kalau tumpukan suara itu suaranya macam-macam ditumpuk jadi satu. Kalau paduan suara itu suaranya menjadi satu, menjadi padu. Artinya apa? Nggak boleh ada suara Bapak A terdengar jelas, Bapak B terdengar jelas, Bapak C terdengar jelas, nggak boleh. Yang namanya paduan suara meskipun 10 orang, 60 orang terdengar menjadi satu suara saja. Kuncinya apa? Kuncinya pada resonansi. Bagaimana saya bisa bernyanyi dengan resonansi yang baik. Tanpa resonansi, suara menjadi jelek. Nanti dilatih sendiri ya. Harus dilatih. Idealkan selalu bernyanyi dengan resonansi. Jangan pernah pakai suara asli. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. berarti bernyanyi yang bagus itu sampai harus ada gitaran di sini ya, Pak? Ya. Ya. Karena itu pakai diafragma berarti. Kalau sudah pakai sudah sampai ke situ, sudah pakai diafragma, nafasnya sudah benar. Lalu powernya akan keluar. Punya power lalu. Nggak tipis suaranya. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain. Pak, saya Pak. Ya. Apakah pernapasan diafragma itu juga bisa membantu itu Pak, menyamakan suara, paduan suara itu Pak? Bisa. Tapi dengan tambah resonansi tadi. Ya. Ini. Seringkali nada itu bisa menjadi miss atau pitch-nya kurang karena apa? Nafasnya kurang. Powernya nggak punya. Apalagi nembak nada tinggi. Kalau kurang power gimana? Terlalu lalu kan fals jadinya. Nah itu semua problem pada pernafasan, pada diafragma. Bahwa dia tidak punya power akhirnya. Contoh ya. Saya pakai do sama dengan A. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kuat. Harusnya tidak kuat. Standar saya tidak kuat harusnya. Tapi karena pernafasan saya cukup, saya bisa nyanyi dengan nada tinggi itu dengan penuh. Jelas ya. Jadi kurang nafas itu bisa membuat fals dalam bernyanyi. Pernafasan yang salah, hasilnya bisa salah. Begitu Andi. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Ada pertanyaan? Enggak ada. Sudah bisa atau belum? Oke. Bagian terakhir. Saya stop share. Nah, coba sekarang semua video dibuka. Tapi tetap mute semua. Yuk di mute. Saya akan mute ya. Sorry kok. Niko.
Sudah? Anda ngerti tadi apa yang saya omongkan? Sekali lagi. Anda ngerti yang saya bicarakan? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Apa? Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi begini. Kalau Anda bernyanyi, Anda harus seperti bicara pada orang yang tidak bisa mendengar. Sehingga gerak bibir Anda itu menjadi jelas. Dong? Tadi saya ngomong apa? Apakah Anda paham? Ulang, Pak, ulang. Saya coba lagi. Ya. Apa? Perhatikan mulut saya. Oke. Ya, jadi kriteria mulut yang baik adalah kalau Anda bernyanyi, kalau Anda berbicara, maka mulut Anda bisa dilihat geraknya oleh orang-orang yang tuli. Sehingga suaranya menjadi jelas. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, yuk coba. Sekarang omong tetapi tanpa pakai mikrofon, mulut Anda fokuskan ke mulut Anda dan pastikan bahwa orang-orang bisa mengerti apa yang Anda omongkan meskipun tidak mendengar suaranya. Oke ya. Jadi gini, ini latihan juga. Kalau Anda nanti ngomong di depan kelas, ngajar, ngomong di depan orang, perhatikan dengan sungguh-sungguh mulut Anda. Jangan hanya biasa-biasa saja omongnya. Jangan ditelan, jangan berlari. Ya, maksimalkan mulut Anda dengan cara tadi latihan di depan cermin. A, I, U, E, O, ngomong dengan jelas. Vokalnya jelas, konsonannya jelas. Bentuk mulutnya juga jelas. Karena kadang-kadang orang itu mendengar tidak hanya dengan suara, tapi dengan melihat bentuk bibir. Ya, nah itu harus jadi kriteria dalam bernyanyi. Berbicara juga begitu. Ya, bernyanyi dengan mulut yang jelas, dengan mulut yang tepat. A, I, U, E, O-nya jelas. Oke, ada pertanyaan? Gampang toh? Tapi harus dilatih. Di depan cermin latihan. Oke. Ya, jadi jangan pernah nyanyi umak-umik. Nyanyi dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Ngapain itu? Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan hati sudah. Jelas, mulutnya harus dibuka dengan berani. Jelas. Vokalisasi harus jelas.
Simple. Ya. Oke, ada apakah pertanyaan saudara-saudara sebelum kita selesai karena sudah jam 12 kurang seperempat. Supaya Anda tidak telat makan siang. Any question? Problem yang sama itu terjadi? Ataukah yuk, yang lain ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kalau cukup berarti begini. Kita selesaikan pertemuan kita. Lalu nanti akan saya buka di link UAS. Itu tugas untuk yang sisanya. Seperti lagu Gregorian dan sebagainya. Nanti setelah saya koreksi semua, akan saya beri link lagi untuk perbaikan-perbaikan. Jadi yang saya beri komentar nilainya masih jelek, tolong tetap belajar. Atau Anda merasa kok ada komentar saya yang masih, dari komentar saya masih ada berapa keliruan. Coba latih lagi. Pastikan bahwa Anda bisa bernyanyi dengan baik dan benar, sesuai dengan teori yang baik. Ya. Jangan sampai nanti Anda nyanyi lalu membuat kesalahan yang beranak cucu. Lalu semua umat nyanyi haleluya. Haleluya. Enggak tahu nih siapa yang mulai, tapi ini dosa asal. Dosa yang mendarah daging dan keliru, enggak ada yang benarkan. Seksi liturgi paroki juga diem saja. Ini membuat mangkel kalau saya dan membuat mangkel itu. Ya. Oke, clear? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau begitu, terima kasih. Oke, sip. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Dadah. Mari. Iya, Pak Sarang.